Hujan turun rintik-rintik saat Gilang melangkah masuk ke dalam studio rekaman tua yang kini tak lagi seramai dulu. Aroma kayu basah dan debu menyelimutinya, membawa kenangan yang seharusnya sudah ia kubur dalam-dalam. Di sudut ruangan, sebuah piano tua masih berdiri tegak, meski beberapa tutsnya mulai menguning. Jemarinya dengan sendirinya terulur, menyentuh permukaan kayu yang dulu sering ia dan Rina duduki bersama. Rina. Nama itu masih terpatri dalam ingatan Gilang, seperti melodi yang tak kunjung selesai. Dulu, mereka berdua adalah pasangan yang tak terpisahkan, bukan dalam hubungan asmara, tetapi dalam musik. Mereka menulis lagu bersama, menciptakan harmoni yang seolah hanya bisa mereka pahami. Hingga suatu hari, Rina pergi tanpa sepatah kata pun, tanpa perpisahan, tanpa penjelasan, hanya menyisakan separuh lagu yang tak pernah selesai. Ia ingat malam terakhir mereka bekerja sama. Rina duduk di sampingnya. Suara lembutnya mengikuti nada yang mereka susun perlahan. Kita harus menyelesaikannya sebelum audisi bulan depan, katanya saat itu. Senyumnya merekah seperti senja yang mereka kagumi dari balik jendela studio. Tentu, jawab Gilang, tanpa pernah menyangka bahwa itu akan menjadi malam terakhir mereka bersama. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, lagu itu masih belum selesai. Gilang mengembuskan napas panjang. Ia tidak tahu apa yang membuatnya kembali ke tempat ini setelah sekian lama. Mungkin, ada bagian dari dirinya yang masih menginginkan jawaban. Atau mungkin, ia hanya ingin mengenang, meski kenangan itu pahit. Tangannya menyentuh tumpukan kaset rekaman lama di meja. Sebagian besar telah tertutup debu. Ia menarik satu kaset yang bertuliskan, Demo, Gilang Rina, dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai milik Rina. Ada banyak rekaman mereka, tetapi entah mengapa, ia merasa kaset ini berbeda. Dengan hati-hati, ia memasukkan kaset itu ke dalam pemutar lama di sudut ruangan. Suara statis terdengar sejenak, sebelum akhirnya suara petikan gitar akustik mulai mengalun. Itu lagu mereka, lagu yang tak pernah selesai. Lalu, terdengar suara Rina, bening dan jernih, seperti yang selalu ia ingat. Aku ingin menyelesaikan ini, Gilang. Gilang terkejut. Itu bukan bagian dari rekaman yang ia ingat. Ini bukan rekaman latihan biasa. Dengan napas tertahan, ia menunggu kelanjutannya. Maaf karena aku harus pergi. Aku tahu kau akan marah, akan bertanya-tanya. Tapi aku ingin kau mendengar ini suatu hari nanti, saat kau sudah siap. Jantung Gilang berdegup kencang. Suara Rina terdengar lembut. Namun ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kegetiran yang selama ini tidak ia sadari. Kemudian, musik kembali mengalun, dan Rina mulai bernyanyi. Di ujung senja, kutitipkan lagu ini. Untuk yang tak pernah tahu, bahwa hati ini berlabuh. Bukan pada dia yang menunggu. Gilang membeku. Itu bukan lirik yang mereka buat bersama. Itu adalah bait terakhir yang tak pernah mereka selesaikan. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah maknanya. Lagu itu bukan untuknya. Bukan untuk Gilang. Pikiran Gilang berputar. Selama ini, ia selalu mengira bahwa lagu mereka adalah tentang mereka. Tentang persahabatan, tentang ikatan yang mereka bangun melalui musik. Namun, rekaman ini mengatakan sebaliknya. Rina telah menuliskan bagian akhirnya sendiri, dan ia menulisnya untuk orang lain. Gilang menggenggam kaset itu erat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kini semakin membebani benaknya. Siapa yang sebenarnya ada di hati Rina saat itu? Mengapa ia pergi tanpa memberitahu? Dan yang paling menyakitkan, mengapa ia harus mendengar semua ini sekarang, saat segalanya sudah terlambat? Ia memejamkan mata, membiarkan suara Rina mengisi ruangan. Lagu yang tak pernah selesai itu kini memiliki akhir. Tetapi, justru akhir itulah yang kini membuka kembali luka lama. Hujan di luar semakin deras, seakan menyanyikan melodi sendu yang menemani kegalauan Gilang. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari jawaban yang harus ia temukan.
Gilang menatap kosong ke arah pemutar kaset yang kini tak lagi berputar. Ruangan terasa begitu sunyi. Hanya suara rintik hujan yang terdengar samar dari luar jendela. Tangannya masih menggenggam kaset itu erat. Seolah takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. Suara Rina masih terngiang di telinganya. Bait terakhir yang tak pernah mereka selesaikan, yang ternyata bukan ditujukan untuknya. Lambat laun, perasaan yang selama ini ia pendam mulai mengemuka. Rasa kehilangan, kemarahan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Selama ini, ia mengira Rina pergi tanpa alasan, meninggalkan segalanya begitu saja. Tapi kini ia tahu, ada sesuatu yang Rina simpan sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Gilang menghembuskan napas panjang. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya kembali menyalakan kaset itu dari awal. Kali ini, ia mendengarkan dengan lebih saksama, mencari petunjuk di setiap jeda suara Rina. "Maaf karena aku harus pergi." Suara itu terdengar lagi, masih setenang sebelumnya. "Aku tahu kau akan marah, akan bertanya-tanya. Tapi aku ingin kau mendengar ini suatu hari nanti, saat kau sudah siap." Lalu musik kembali mengalun, dan Rina menyanyikan bait yang tak pernah mereka selesaikan bersama. "Di ujung senja, kutitipkan lagu ini, untuk yang tak pernah tahu, bahwa hati ini berlabuh, bukan pada dia yang menunggu." Gilang mengepalkan tangan. Lagu itu bukan untuknya. Rina tidak pernah mencintainya. Atau mungkin, ia memang tidak pernah berharap untuk bersama Gilang sejak awal. Ia menggeleng pelan, menolak tenggelam dalam spekulasi yang hanya akan semakin membuatnya gila. Jika ada yang bisa memberikan jawaban, itu adalah Rina sendiri. Tapi, di mana ia sekarang? Apa yang terjadi padanya setelah ia pergi? Dengan cepat, Gilang mengambil ponselnya dan mencari nama Rina di daftar kontak. Namun, tidak ada nama itu di sana. Ia bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali ia mencoba menghubungi Rina. Ia membuka media sosial, mencari jejaknya, tetapi hasilnya nihil. Akun Rina sudah lama tak aktif. Frustrasi, Gilang menutup ponselnya dan menyandarkan kepalanya ke dinding studio. Rina menghilang begitu saja, tanpa jejak, meninggalkan satu lagu yang akhirnya ia selesaikan sendiri. Tapi, bagaimana rekaman itu bisa ada di sini? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya. Studio ini sudah lama tidak ia kunjungi, dan ia yakin tidak ada rekaman ini sebelumnya. Seseorang pasti menaruhnya di sini. Gilang berdiri dan melangkah ke meja di mana ia menemukan kaset itu. Ia memperhatikan lebih dekat, mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Pada sisi kaset, ada goresan kecil, seperti inisial NR. Gilang mengerutkan kening. NR? Apa itu nama seseorang? Atau mungkin, seketika, ia teringat sesuatu. Dulu, Rina pernah menyebutkan seseorang yang penting dalam hidupnya. Seseorang yang ia kagumi, tetapi jarang ia bicarakan. Gilang tidak pernah terlalu peduli, karena saat itu ia merasa tak ada yang lebih penting selain musik yang mereka ciptakan bersama. Tapi sekarang, nama itu kembali menggema di kepalanya. Nico. Gilang mengepalkan tangan. Jika lagu itu bukan untuknya, maka mungkin untuk Nico. Tapi siapa sebenarnya Nico? Keesokan harinya, Gilang memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan semua pertanyaan ini menggantung di benaknya. Jika Rina pernah mencintai seseorang, ia harus tahu siapa orang itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi. Nama, Nico, terlalu umum. Dan tanpa nama belakang, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi kemudian, ia ingat sesuatu yang pernah Rina katakan. Dulu, ada seseorang yang mengajarkanku tentang musik. Dia yang membuatku ingin menulis lagu. Itu berarti, Nico mungkin adalah seseorang dari dunia musik juga. Gilang mencoba mencari di forum musik indie,
mencari nama yang mungkin cocok. Setelah beberapa kali menggali, akhirnya ia menemukan sesuatu. Nico Rahardian. Seorang musisi yang pernah cukup dikenal di komunitas musik indie, tetapi tiba-tiba menghilang beberapa tahun lalu. Gilang membaca lebih lanjut. Ternyata, Nico pernah menjadi mentor bagi beberapa musisi muda, termasuk beberapa nama yang kini sukses di industri musik. Tapi yang menarik perhatiannya adalah sebuah artikel lama dari 5 tahun yang lalu. Nico Rahardian mengalami kecelakaan dan memutuskan pensiun dari dunia musik. Jantung Gilang berdegup kencang. Kecelakaan? Apakah ini ada hubungannya dengan Rina? Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kecelakaan itu terjadi sekitar waktu yang sama ketika Rina menghilang. Mungkinkah ada kaitannya? Gilang menutup laptopnya. Ia tidak bisa hanya membaca artikel dan menebak-nebak. Ia harus menemukan orang ini dan mencari tahu sendiri. 2 hari kemudian, Gilang berdiri di depan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ia mendapatkan alamat ini dari salah satu forum musik indie yang pernah mengenal Nico. Dengan sedikit ragu, ia mengetuk pintu. Tak lama, seorang pria membuka pintu. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada bekas luka di pelipisnya. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, Gilang bisa menebak bahwa ini adalah Nico Rahardian. Nico menatapnya dengan pandangan waspada. "Ada yang bisa saya bantu?" Gilang menelan ludah. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. "Apa Anda mengenal Rina?" tanyanya akhirnya. Sejenak, ekspresi Nico berubah. Ada sesuatu di matanya, kesedihan, atau mungkin penyesalan. "Siapa kau?" Suara Nico terdengar lebih pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku Gilang," jawabnya. "Aku dulu teman Rina. Kami menulis lagu bersama. Tapi dia pergi, dan aku tidak pernah tahu kenapa." Nico terdiam. Ia tampak ragu, tetapi akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Masuklah." Gilang melangkah masuk. Ruangan itu sederhana, dengan rak berisi kaset dan gitar yang tergantung di dinding. Ia bisa merasakan atmosfer yang begitu sunyi, seolah pemilik rumah ini sudah lama meninggalkan musik. "Jadi, kau mencari Rina?" tanya Nico akhirnya. Gilang mengangguk. "Aku menemukan rekaman ini," katanya, menunjukkan kaset yang ia bawa. "Dia menyelesaikan lagu kami, tapi lagu itu ternyata bukan untukku." Nico mengambil kaset itu dan melihatnya lama. Ia menghela napas lagi, lebih dalam kali ini. "Aku tidak menyangka kau akhirnya menemukannya," katanya pelan. Gilang menatap Nico, kebingungan. "Apa maksudmu?" Nico meletakkan kaset itu di meja, lalu duduk. Ia tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku dan Rina, kami memang memiliki sesuatu di masa lalu. Tapi aku tidak pernah menyadari perasaannya. Sampai semuanya terlambat." Gilang tidak menyela. Ia membiarkan Nico berbicara. "Rina mengagumi aku, itu jelas. Tapi saat itu, aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Aku tidak melihatnya sebagai lebih dari sekadar teman. Lalu, kecelakaan itu terjadi, dan semuanya berubah." Gilang menahan napas. "Aku kehilangan kemampuan untuk bermain musik seperti dulu. Aku merasa hancur. Dan saat itulah, Rina datang padaku, menawarkan lagu yang ia tulis." Nico menatap Gilang dengan tatapan yang sulit diartikan. "Itu lagu yang sama dengan yang kau dengarkan. Tapi aku menolaknya. Aku menolak Rina." Gilang terdiam. "Jadi, itulah alasannya. Setelah itu, dia pergi," lanjut Nico, suaranya semakin pelan. "Aku tidak pernah melihatnya lagi." Keheningan menyelimuti ruangan. Gilang menggenggam kaset itu erat. Semua potongan puzzle mulai tersusun, tetapi masih ada satu pertanyaan yang tersisa. "Di mana Rina sekarang?" tanyanya pelan. Nico menghela napas panjang.
lalu menatapnya dengan ekspresi penuh duka. "Aku tidak tahu," katanya. Dia menghilang begitu saja, seperti melodi yang tak pernah selesai. Gilang merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Tapi satu hal pasti, ia belum bisa berhenti di sini. Ia harus menemukan Rina. Gilang menggenggam kaset itu erat, seolah itu adalah satu-satunya petunjuk yang bisa membawanya ke Rina. Kata-kata Niko masih bergema di kepalanya, menciptakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika Niko sendiri tidak tahu kemana Rina pergi, lalu kemana ia harus mencarinya? Apakah ada seseorang yang mungkin tahu di mana Rina? Tanya Gilang akhirnya, menatap Niko dengan harapan. Niko terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Dulu, Rina punya seorang teman dekat, namanya Laras. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sebelum dia pergi. Laras? Gilang mengulang nama itu dalam benaknya. Ya, aku tidak terlalu mengenalnya, tapi mereka seperti saudara. Jika ada orang yang tahu kemana Rina pergi, mungkin itu Laras. Gilang merasakan sedikit harapan. Jika Laras tahu sesuatu, mungkin ia akhirnya bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Kau tahu di mana aku bisa menemui Laras? Niko mengangguk. Terakhir kali aku mendengar kabar, dia bekerja di sebuah kafe musik di daerah Kemang. Aku tidak tahu apakah dia masih di sana, tapi mungkin kau bisa mencarinya. Tanpa berpikir dua kali, Gilang mengucapkan terima kasih lalu bergegas pergi. Ia merasa seperti seseorang yang sedang mengurai benang kusut. Satu petunjuk mengarah ke petunjuk lain, tetapi akhirnya masih kabur. Namun, jika ada sedikit peluang untuk menemukan Rina, ia harus mengejarnya. Kafe musik itu berlokasi di sudut jalan yang tidak terlalu ramai. Dari luar, terlihat sederhana, tetapi suasana di dalamnya begitu hangat. Lampu-lampu kuning temaram menerangi ruangan, dan di sudut panggung kecil, seorang penyanyi membawakan lagu akustik dengan suara lembut. Gilang melangkah masuk, matanya langsung menyapu ruangan, mencari seseorang yang mungkin bisa membantunya. Di balik meja kasir, seorang wanita dengan rambut sebahu sedang sibuk mencatat pesanan. Gilang mendekatinya. "Permisi, apakah di sini ada seseorang bernama Laras?" Wanita itu mengangkat wajahnya, menatapnya dengan sedikit terkejut. Gilang terkejut. "Laras?" Wanita itu tersenyum tipis. "Sudah lama sekali. Aku hampir tidak mengenalimu." Jadi benar, ini Laras, orang yang bisa membantunya menemukan Rina. "Bisakah kita bicara sebentar?" pinta Gilang. Laras mengangguk, lalu memberi isyarat agar ia menunggunya. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di salah satu sudut kafe, jauh dari kebisingan. "Apa yang membawamu ke sini, Gilang?" Laras membuka percakapan. "Aku sedang mencari Rina," jawab Gilang langsung. "Aku menemukan rekaman yang ditinggalkannya sebelum pergi. Aku butuh jawaban, Laras. Kau tahu di mana dia?" Laras menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. "Aku tahu dia pergi karena sesuatu yang terjadi antara dia dan Niko," lanjut Gilang. "Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya." Laras mendesah pelan. "Aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu ini. Tapi aku tahu di mana Rina." Gilang merasakan jantungnya berdegup kencang. "Tapi, Gilang, dia bukan lagi orang yang kau kenal dulu." "Apa maksudmu?" tanyanya, merasa semakin gelisah. Laras menggigit bibirnya, lalu menatapnya dengan serius. Setelah dia pergi dari dunia musik, dia benar-benar menghilang. Dia memutus kontak dengan banyak orang, bahkan denganku. Aku hanya menemukannya lagi beberapa tahun lalu, secara kebetulan. Tapi dia berbeda. "Berbeda bagaimana?" Laras menghela napas. Dia tidak lagi menulis lagu. Dia tidak lagi menyanyi. Dia menjalani hidup yang jauh dari semua yang pernah kita kenal. Gilang menatap Laras,
mencari kepastian. Kalau kau ingin menemukannya, aku bisa membawamu ke sana, lanjut Laras. Tapi kau harus siap dengan apa yang akan kau lihat. Tanpa ragu, Gilang mengangguk. Aku harus menemukannya. Laras, aku harus tahu. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah daerah pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk dunia musik. Kita hampir sampai, kata Laras, suaranya sedikit tegang. Mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil sederhana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya taman kecil yang tertata rapi dan lampu teras yang redup. Laras menatap Gilang. Ini dia. Gilang merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran antara kegugupan dan harapan. Ia melangkah ke depan, mengetuk pintu dengan hati-hati. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Kemudian, pintu itu terbuka perlahan. Dan di sanalah dia, Rina. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat, tetapi masih begitu familiar. Rambutnya lebih panjang, matanya sedikit sayu, tetapi sorot itu masih sama. Sorot yang selalu membuatnya percaya pada setiap nada yang mereka ciptakan bersama. Mereka saling menatap dalam keheningan. Rina. Gilang akhirnya berbicara. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama, seolah tidak percaya Gilang ada di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan tetapi penuh dengan sesuatu yang tak bisa Gilang tafsirkan. Aku mencarimu, jawab Gilang jujur. Rina tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak seperti yang dulu. Kenapa? Bukankah aku sudah pergi? Karena aku menemukan ini. Gilang mengangkat kaset rekaman yang ia bawa. Untuk pertama kalinya, ekspresi Rina berubah. Ia menatap kaset itu dengan mata yang sedikit melebar, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Itu sudah lama sekali, katanya pelan. Tapi aku baru menemukannya sekarang, kata Gilang. Dan aku tidak bisa hanya membiarkannya begitu saja. Rina menghela napas panjang. Masuklah, katanya akhirnya. Gilang melangkah masuk ke dalam rumah. Interiornya sederhana, jauh dari kesan musisi yang dulu Rina miliki. Tidak ada alat musik, tidak ada kertas lagu berserakan, hanya ruangan yang tertata rapi dan sunyi. Mereka duduk di ruang tamu. Laras memilih untuk tetap di luar, memberi mereka ruang untuk berbicara. Jadi kau benar-benar menemukannya, kata Rina, menatap kaset itu lagi. Ya, jawab Gilang. Dan aku ingin tahu, kenapa? Rina tersenyum miris. Karena aku harus pergi, Gilang. Aku tidak bisa tetap di sana setelah semuanya. Kau tidak bisa tetap di sana karena Niko. Rina terdiam. Gilang melihat bagaimana jemari Rina mengepal pelan, seolah menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Aku tidak pergi karena Niko, katanya akhirnya. Aku pergi karena aku tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa aku telah menulis lagu untuk seseorang yang bahkan tidak menyadarinya. Dan pada saat yang sama, aku meninggalkan seseorang yang selalu ada untukku. Gilang tertegun. Aku menyadari sesuatu, Gilang, lanjutnya. Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah menjadi milikku, sampai aku mengabaikan yang sudah ada di depanku. Dan ketika aku menyadarinya, aku sudah terlalu terlambat. Hening. Gilang tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa kembali ke dunia itu lagi, kata Rina pelan. Aku sudah melepaskannya. Tapi musik adalah bagian dari dirimu, kata Gilang. Kau tidak bisa menghilangkannya begitu saja. Rina menatapnya lama. Kau ingin aku menyelesaikan lagu itu, Gilang? Ya, jawab Gilang tanpa ragu. Rina tersenyum, kali ini dengan sedikit kehangatan. Mungkin sudah waktunya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rina mengambil gitar yang telah lama ia simpan. Gilang tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin bisa mengembalikan melodi yang selama ini hilang.
Rina memetik senar gitar dengan jemari yang sedikit gemetar. Gilang menahan napas saat ia mulai menyanyikan bait terakhir dari lagu mereka, kali ini dengan penuh kepastian. Di ujung senja, kutitipkan lagu ini. Untuk yang tak pernah tahu, bahwa hati ini berlabuh pada dia yang selalu menunggu. Gilang menatapnya, merasakan sesuatu yang hangat mengisi dadanya. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi penyesalan. Hanya dua orang yang akhirnya menyelesaikan lagu yang sempat tertunda, dan menemukan satu sama lain di antara not-not yang dulu tak tersusun. Saat Rina menyelesaikan nada terakhir, mereka saling tersenyum. Lagu ini akhirnya selesai, bisik Rina. Tidak, jawab Gilang, ini baru permulaan. Dan di dalam ruangan yang sunyi itu, dua hati yang dulu terpisah akhirnya kembali menemukan melodi mereka.